Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Machine Learning. Di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang dimensionality reduction dan anomaly detection. Sebelumnya kita akan coba melihat tujuan dari pembelajaran ini apa saja. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dari curse of dimensionality atau kutukan dari dimensional dan dampaknya pada model-model yang ada. Lalu yang kedua itu dapat membedakan antara seleksi fitur dan ekstraksi fitur. Lalu yang ketiga itu dapat mengimplementasikan dan menjelaskan intuisi di balik Principal Component Analysis atau PCA. Lalu yang keempat dapat mendefinisikan anomali dan membedakan pendekatan yang terawasi dan tidak terawasi atau sering dikenal dengan supervised dan unsupervised. Lalu yang kelima, dapat menjelaskan cara kerja algoritma seperti isolation forest dan one class SVM dan LOF. Dan yang keenam, dapat memilih dan menginterpretasikan metrik evaluasi yang tepat untuk dataset yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu dapat menggunakan pengurangan atau redundansi dimensi untuk visualisasi data. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu bagaimanakah menemukan sinyal di tengah noise. Kita sering memiliki dataset dengan ratusan bahkan sampai ribuan fitur, namun fitur bisa jadi berlebihan atau tidak informatif. Contohnya begini dalam mendeskripsikan mobil alih-alih ribuan pengangkut baut dan bis-bis lain atau yang mana gitu kita masukkan juga kita pilih fitur kunci seperti sedan merah 4 pintu. Nah, pertemuan ini kita membahas dua teknik untuk menangani kompleksitas data tersebut. Yang pertama, kita mengurangi dimensi atau dengan cara redundancy dimension. Pengurangan dimensi itu seni mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting atau dapat menemukan esensinya. Lalu eh, dapat mendeteksi anomali atau dengan teknik detection anomaly. Seni ini menemukan pengecualian angka dari pola normal, seperti mencari jarum di temukan jerami. Nah, pengurangan dimensi yang pertama kita akan bahas. Nah, ini adalah dari Curse of Dimensionality atau kutukan dimensionalitas. Istilah ini dikatakan oleh Richard Bellman, ini menggambarkan masalah yang muncul pada saat data memiliki dimensi atau fitur yang sangat tinggi. Dari situ, yang pertama kita bisa melihat ruang fitur tumbuh eksponensial. Saat fitur bertambah, volume ruang fitur tumbuh secara eksponensial. Nah, data menjadi agak renggang atau sparse. Nah, data yang ada menjadi semakin tersebar. Konsekuensi yang negatif yang dapat didapati gitu ya. Yang pertama, algoritma berbasis jarak jadi gagal atau konsep kedekatannya menjadi tidak bermakna. Nah, jarak ke tetangga terdekat hampir sama dengan jarak ke tetangga jauh. Inilah yang tidak bermakna ya. Ini merusak hingga kinerja algoritma seperti contohnya k-nearest neighbors ini, KNN ini menjadi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah resiko overfitting yang tinggi. Nah, ini model lebih mudah menemukan pola palsu atau pola noise atau false pattern yang dalam data latih karena terlalu banyak derajat kebebasan. Nah, ini kita bisa lihat kompleksitas komputasinya, yaitu membutuhkan waktu proses dan memori yang jauh lebih besar. Nah, kita bisa mencoba dengan pattern yang dimana kita membutuhkan beberapa library. Library itu contohnya dengan sklearn untuk
membuat klasifikasi dan silent fitur selection untuk seleksi fiturnya dan yang lain-lain. Nanti bentuk hasilnya seperti ini, fitur dan skor. Untuk aslinya 100 sampai 50 bentuk data selain seleksi fitur itu ada 100 sampai 10. Ada beberapa teknik lagi itu dua pendekatan utama. Yang pertama dua strategi utama yang dapat mengurangi dimensi. Satu seleksi fitur atau feature selection di mana fitur selection ini dapat memilih subset dari fitur-fitur asli yang dianggap paling relevan dan dia juga dapat tidak dipilih yang fitur yang tidak akan dipilih itu ya akan dibuang gitu. Itulah fitur selection. Sedangkan yang kedua adalah strategi ekstraksi fitur atau feature extraction yang mana fitur ini dapat menciptakan fitur-fitur baru lebih sedikit yang merupakan kombinasi dari fitur-fitur asli. Lalu fitur baru ini disebut komponen latent. Nah, kita bisa lihat ini perbandingan seleksi vs ekstraksi. Seleksi fitur atau fitur selection itu bisa dilihat definisinya adalah proses memilih subset dari fitur asli yang ada. Sedangkan ekstraksi fitur itu dia bisa menciptakan fitur-fitur baru dari kombinasi yang biasanya linear atau bersamaan dari fitur-fitur asli yang lainnya. Lalu kalau dari interpretasi seleksi fitur itu tinggi, sedangkan ekstraksi fitur rendah. Nah, contohnya kita bisa melihat pada metode filter, misalnya korelasi, metode wrapper, dan embedded. Kalau di ekstraksi fitur kita biasa mengenal dengan Principal Component Analysis atau PCA atau PCA. Nah, ini kapan kita akan memilih? Pada saat interpretasi model adalah prioritas utama, itu pada seleksi fitur. Sedangkan pada ekstraksi fitur dipilih saat kinerja prediktif murni adalah tujuan utamanya. Kalau dianalogikan seorang koki dalam 100 bumbu. Bisa dibayangkan jika seorang koki dengan 100 bumbu ini bisa membuat saus. Kalau seleksi fitur, dia menggunakan teknik dengan seleksi fitur, dia mencicipi satu per satu dan memutuskan hanya menggunakan 10 bumbu terbaik yang paling berkontribusi pada rasa. Itu seleksi fitur. Kalau contoh dari ekstraksi fitur itu misalnya misalnya koki itu mengambil semua 100 bumbu tersebut lalu dicampurkan dengan proporsi tertentu untuk menciptakan tiga campuran bumbu misalnya pedas manis, gurih herbal atau apa gitu. Nah, itu campuran-campuran itulah yang diciptakan dari tiga rasa tersebut. Yang kedua, cara ini mengurangi jumlah bahan tetapi dengan cara yang berbeda. Lalu ada lagi teknik ekstraksi yang dari prinsipal komponen analisis yang tadi sebut dijelaskan. Secara teknisnya adalah seperti misalnya dicontohkan dengan kuda pacu dari pengurangan dimensi, misalnya teknik ekstraksi fitur linear yang paling banyak digunakan. Tujuan PCA ini sendiri adalah mengubah suatu set variabel yang mungkin berkorelasi menjadi satu set variabel baru yang tidak berkorelasi secara linear. Variabel baru ini disebut komponen utama atau principal components. Cara kerjanya, PCI ini menemukan sumbu atau arah di mana data paling tersebar atau memiliki varians yang maksimum. Nah, PC1 ini menangkap varian terbesarnya mana adalah PC2, lalu dilanjutkan menangkap varian terbesar keduanya dan ortogonal atau tegak lurus terhadap PC1 dan seterusnya sampai dia menemukan PCA algoritma yang unsupervised dan dia tidak melihat label lagi, hanya sekedar nilai dari vektor X. Ini kita bisa lihat library yang digunakan untuk Python itu matplotlib, sklearn datasets, sklearn preprocessing juga, sklearn deprocessing juga, dan pandas untuk data series gitunya, Seaborn juga. Nah, untuk
Prosesnya itu pertama mungkin membuat dataset dengan array iris contohnya, lalu yang kedua itu penskalaan data, langkah penting sebelum PCA, lalu menerapkan PCA itu sendiri, yaitu dengan transform xscale, lalu membuat data frame dari hasil PCA untuk plotting yang mudah maksudnya. Nah, lalu yang kelima divisualisasikan hasilnya dengan dua dimensi. Seperti gambar sebelah kanan ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah PCE yang peringatan dan langkah-langkahnya. Peringatan penting ketika menggunakan PC adalah sangat sensitif terhadap skala fitur. Wajib melakukan perskalaan data misalnya menggunakan standar scalar atau sebelum menerapkan PCE. Jika ini tidak, fitur dengan skala besar misalnya pendapatan akan mendominasi fitur dengan skala kecil misalnya jumlah anak. Nah, ini adalah langkah-langkah algoritma yang mungkin bisa diterapkan untuk PCE, standarisasi data, lalu hitung matriks covariance, yaitu mengukur bagaimana setiap fitur bervariasi satu dengan yang lainnya. Lalu dekomposisi eigen, itu menerapkan dekomposisi eigen pada matriks covariance yang sebelumnya untuk mendapatkan vektor eigen atau arah dengan nilai eigen yang besar variansnya. Lalu yang keempat, urutkan pasangan vektor nilai eigen berdasarkan eigen dari yang tertinggi ke terendah. Nah, vektor eigen dengan nilai eigen tertinggi adalah P1 dan selanjutnya sampai P2 dan selanjutnya yang terendah. Lalu 5, proyeksi data. Pilihkan vektor eigen teratas untuk membentuk matriks proyeksi. Lalu transformasikan data asli ke ruang ke dimensi yang baru. Terus berulang-ulang seperti itu algoritmanya. Misalnya PCA untuk visualisasi data, misal otak manusia hanya dapat memproses data dalam dua atau tiga dimensi jika tidak bisa melihat data 50 dimensi. Kita dapat menggunakan PCA atau TSNA untuk memproyeksikan data berdimensi tinggi ke ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, ini tujuannya adalah agar proyeksi dua dimensi ini mempertahankan struktur dari data asli. Misalnya, klaster yang terpisah tetap terlihat terpisah. Tujuannya ini sangat berguna untuk analisis data eksplorasi atau IDE. Nah, contoh dari PDF ada dataset iris 4 fitur direduksi menjadi dua komponen utama, di mana ketiga kelas seperti Setosa, versi color, Virginica, dan terlihat sangat jelas terpisah. Nah, lanjutnya adalah kita melakukan teknik deteksi anomali. Sebelumnya kita kan mempelajari tentang fitur-fitur gitu ya. Sekarang mendeteksi anomali. Nah, anomali itu sendiri adalah outlier atau adalah titik data, peristiwa, atau pengalamatan yang tidak sesuai dengan pola yang diharapkan dari peneliti tersebut atau tidak normal. Ini adalah jarum yang ditumpukan di dalam. Jadi, mengapa penting ini? Karena anomali seringkali menandakan peristiwa kritis yang paling penting. Misalnya dicontohkan di bagian keuangan, transaksi kartu kredit curang, itu kan anomali yang tidak biasa. Bisa dari keamanan cyber, serangan pada jaringan komputer ini dari anomali yang terdeteksi. Industri, misalnya kegagalan mesin yang akan datang akan terjadi, ini juga dari pendeteksi anomali deteksi. Dari medis juga gejala penyakit atau detak jantung yang tidak teratur ini juga termasuk anomali deteksi. Ada tiga jenis anomali, ada beberapa jenis. Pertama, titik atau poin satu data tunggal yang aneh, misalnya pembelian 10.000 dolar, harganya misalnya hanya 100 sampai 1.000 misalnya gitu ya. Jadi dia di luar dari normal. Dari anomali juga bisa dari jenis kontekstual, di mana normal dalam satu konteks, aneh di konteks lain. Misalnya beli mantel
musim dingin di bulan Juli. Misalnya bulan Juli itu musim panas. Misalnya juga dari titik jenis anomali yang lain yang itu yang ketiga kolektif. Nah, dari sekumpulan data yang secara kolektif aneh meski individunya normal, tapi detak jantung datar di EKG. Jadi ada anomali-anomali yang tumbuh yang terlihat gitu ya, yang beda sendiri dari normal. Nah, anomali ini kita bisa gunakan di Python dengan mengimport NumPy dan Matplotlib. Seperti itu ya. Nah, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan supervised dan unsupervised, terawasi dan tidak terawasi. Misalnya deteksi anomali terawasi atau supervised. Kalau kita melakukan penelitian dan memiliki dataset yang telah diberi nama normal dan anomali, ini menjadi masalah klasifikasi bina standar. Nah, tantangan besarnya malah masalah sangat tidak seimbang. Bisa jadi 90,9% normal, 0,1% anomali. Jadi sangat sulit dan mahal untuk mengumpulkan data anomali yang berlabel. Dan ini model gagal mendeteksi jenis anomali baru yang belum pernah dilihat sebelumnya karena kemungkinan kecil. Jadi kalau supervised kelemahan dalam mendeteksi anomali seperti ini. Ada juga yang unsupervised, misalnya yang tidak terawasi dari deteksi anomali. Nah, ini paling umum dan fleksibel. Kita tidak memiliki label sama sekali. Nah, algoritma ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa memang anomali adalah titik data yang langka dan terisolasi, sedangkan data normal pada dan sering muncul. Nah, ini yang lebih cocok ya. Terdapat juga pendekatan semi terawasi, misalnya semi supervised gitu ya, di mana model dilatih hanya pada data normal. Sedangkan kalau ketubuh anomali berarti itu adalah detectionnya. Nah, algoritma yang selanjutnya adalah isolation forest atau pendeteksi isolasi. Dari intuisi utamanya itu berhenti mencoba memodelkan data normal yang rumit. Sebaliknya, coba isolasi anomali secara eksplisit. Idenya adalah misalnya anomali adalah hal yang sedikit dan berbeda atau few and different sehingga jauh lebih mudah untuk diisolasi daripada data normal yang padat gitu ya. Jadi cara kerjanya itu misalnya saat pertama kita membangun banyak pohon keputusan acak atau eye trees. Nah, dari setiap simpul pohon itu akan membelah data secara acak pula atau fitur acak, nilai ambang acak namanya. Lalu yang ketiga, titik data anomali yang terisolasi yang membutuhkan lebih sedikit pembelahan untuk sendirian. Jadi hasilnya anomali adalah titik data yang memiliki panjang jalur atau path length rata-rata yang sangat pendek di dalam pohon-pohon tersebut. Keunggulan dari model ini misalnya sangat efisien ya, dapat diskalakan dan tidak perlu penskalaan fitur dan bekerja baik pada data berdimensi yang sangat tinggi. Nah, kalau kita ingin menggunakan isolation forest ini, kita di library-nya menggunakan NumPy dan Matplotlib seperti itu. Dan ini hasilnya deteksi anomali dengan isolation forest dan dengan one class SVM yang akan dibahas nanti ya. One class SVM. Hasilnya itu lebih membentuk klasernya itu deteksi anomali dengan isolation forest. Bisa kita lihat dari sisi gambar ya. Di mana dengan one class SVM itu warnanya yang biru masih ke arah tengah seperti itu ya. Lalu yang kedua, one class SVM yang tadi sudah kita lihat contohnya one class SVM. Ini adalah adaptasi SVM untuk deteksi anomali. Seringkali ini namanya semi supervised. Nah, tujuannya dilatih hanya pada data normal. Cara kerjanya itu yang pertama mencoba mempelajari batas pagar atau detected edge gitu ya. Nah, jadi seketat mungkin dia membungkus semua data yang normal. Lalu dia yang kedua, ia memetakan, memapping data ke ruang dimensi tinggi dan mencoba memisahkan data tersebut dari titik asal atau origin dengan margin yang maksimum.
Hasilnya setiap titik data baru yang jatuh di luar pagar ini dianggap sebagai anomali. Nah, ini ada kekuatan tersendiri di mana sangat baik kekuatannya dalam mempelajari batas nonlinear yang kompleks di sekitar data normal. Sedangkan kelemahannya bisa sensitif terhadap hyperparameter nu dan gamma ya, dan mahal secara komputasi karena processingnya yang memerlukan GPU yang tinggi. Nah, algoritma 3 atau local outlier factor. Nah, ini intuisi utamanya adalah anomali adalah konsep yang bersifat lokal, bukan global. Jadi cara kerja LLV ini tidak peduli apakah sebuah titik itu terisolasi secara keseluruhan yang ia gunakan pada kepadatan lokal. Jadi beda dengan sebelumnya. Nah, untuk setiap titik, LLV ini menemukan ke tetangga terdekatnya, ia menghitung kepadatan lokal titik tersebut. Lalu ia bandingkan lagi dengan kepadatan titik itu dengan kepadatan rata-rata tetangganya. Jadi hasil yang didapat yaitu sebuah titik adalah anomali mendapat skor LOF tinggi jika kepadatannya secara signifikan lebih rendah daripada kepadatan dari neighbornya atau tetangganya. Lalu kekuatannya itu dapat mampu mendeteksi anomali dalam dataset di mana klaster-klaster memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Nah, ini disebut dengan DB scan, yang mana DB scan mungkin akan mengalami kegagalan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi deteksi anomali. Tantangan dari evaluasi ini adalah dataset sangat tidak seimbang. Dalam hal ini dapat mengevaluasi model deteksi anomali memiliki tantangan unik. Masalah yang didapat misalnya dataset yang sangat tidak seimbang ini akan menjadi sampel normal atau kelas mayoritas bisa jutaan lebih daripada sampel anomali itu sendiri atau kelas minoritas. Jadi yang minoritas anomali, yang normal mayoritas. Jadi metrik standar yang digunakan adalah bisa akurasi yang tidak berguna karena kalau 10.000 data hanya 10 yang anomali, model menjadi sangat tidak pintar yang selalu memprediksi normal akan memiliki akurasi. 9,9 data normal 10.000 data dari 10 data jadi 99. Ini adalah uh, false dari false false true ya jatuhnya, ya. Jadi akurasi ini melihat sempurna tetapi modelnya gagal sebenarnya dalam total dan dalam tugas utamanya dalam menemukan 10 anomali data tersebut. Ini contohnya menggunakan pattern yang diimport masih nampi skilled metric, accuracy score, precision score, recall score, dan lain-lainnya. Nah, padahal evaluasi model buruk selalu menebak normal itu 99, tapi presisinya itu nol dengan recall-nya nol, F1 score nol. Nah, ini tidak baiknya. Evolusi model baik itu misalnya akurasi 0,9, presisinya muncul gitu ya, 0,6 misalnya. Nah, itu tidak selamanya yang akurasi tinggi itu memiliki model yang baik. Contohnya dalam hal ini dengan anomali ini buruk ya. Lalu evaluasi tim penjinak bom. Misalnya dianalogikan seperti itu. Misalnya menggunakan akurasi, tim Anda 99,9% sukses karena 99,9% dari waktu tidak ada bom. Metrik itu tidak memberitahu kita apa-apa tentang kinerja mereka saat ada bom. Jadi menggunakan metrik yang tepat adalah recall. Seperti itu, bukannya akurasi aja yang dilihat dari recall. Dari semua bom yang benar-benar ditanam, berapa persen berhasil Anda temukan? Itu kalau recall. Kalau presisi, misalnya dari semua alarm yang Anda bunyikan, evakuasi gedung berapa persen yang ternyata benar-benar bom atau bukan alarm palsu. Itu presisi contohnya. Jadi selain dari akurasi, recall juga diperlukan dengan presisi. Dan dari analogi evaluasi tim penjinak bom, dari prediksi misalnya, bisa kita lihat
Aktual anomali, jadi bisa dilihat di tabel ini. Jadi false negatif itu seringkali merupakan kesalahan yang paling mahal, misalnya melewatkan penipuan, melewatkan penyakit. Itu false negatif. False positif adalah biaya alarm palsu, misalnya memblokir transaksi yang sah, memanggil tim investigasi, padahal itu false positif. Jadi metrik kuncinya itu ada presisi, recall, dan kurva gitu ya. Kurva PR atau disebut PR curve. Nah, di recall kita bisa melihat sensitivitas dari true positive rate. Jadi pertanyaannya dari semua anomali sebenarnya ada beberapa yang berhasil kita temukan. Itu dari true positif. Kalau prioritas ketika biaya false negatif sangat tinggi, deteksi kanker, kegagalan mesin, misalnya gitu. Kalau precision itu misalnya pertanyaannya dari semua yang kita tandai sebagai anomali, berapa banyak yang benar gitu. Benar-benar anomali. Nah, itu adalah precision. Nah, prioritasnya ketika biaya false positif sangat tinggi, investigasi manual yang mahal. Dan yang penting juga ada F1 score gitu, rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Jadi gabungan dari recall dan presisi digabung dan dirata-ratakan gitu ya, di min. Nah, dari kurva precision recall, PR curve jauh lebih informatif daripada kurva erosi atau area under curve untuk dataset yang tidak seimbang ini. Nah, itu selesai. Sekian dari saya. Topik berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.